Selamat datang di Bedah Bisnis Kuliner on the road bareng Foodies di episode kali ini. Nah, kita sekarang udah ada di salah satu brand di mana nih kalau mau makan di tempat ini nih teman-teman harus reservasi dulu 3 hari minimal sebelum makan di sini. Kenapa? Karena biasanya itu slotnya penuh terus kalau teman-teman mau makan di sini. Yang bedain brand kuliner ini dari brand kuliner lainnya adalah brand kuliner ini menggunakan bahan baku ya mayoritas dari petani lokal loh. Dan juga tiap-tiap produknya itu ada story-nya atau ada ceritanya masing-masing. Nah, namanya apa? Nama brand kuliner ini adalah Seroja Bake. Nah, kalau teman-teman penasaran, ikutin aja terus di konten Bedah Bisnis Kuliner on the road kali ini. Yuk, kita masuk aja ke dalam. Oke teman-teman foodpreneur, jadi nih seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Kalau makanan-makanan di sini tuh punya cerita atau story-storynya masing-masing. Nah, ini hasil riset kita di Instagramnya Seroja Bake ya. Karena nyeritain nih bahan bakunya itu. Nah, Kak Faza, nah sebelum kita masuk ke cerita bahan baku, aku mau tahu dong sejarah singkat mungkin dari Seroja Bake itu gimana sih Kak perjalanannya sampai sekarang seperti ini Kak? Kalau sekarang tuh kondisinya kan kita udah ada satu standalone store di Capit. Kalau mungkin dulu tuh kita mulainya ya lumayan klise sih dari garasi rumah. Karena itu dimulai sekitar tahun 2019 waktu aku sedang studi di ITB. Ada satu riset yang aku bikin tentang utilisasi bahan baku lokal di industri bakery. Dan ternyata angkanya kecil banget. Walaupun pertumbuhan konsumsi roti kita terus meningkat ya. Kayak sekarang orang Indonesia tuh udah lumayan familiar makan roti ketimbang menemani nasi dan bahkan makan roti ketimbang kentang dan jagung. Dan itu ternyata lumayan align dengan beberapa riset dari BPS yang menunjukkan kalau saya roti itu akan jadi makanan pokok nomor 2 Indonesia. Setelah dari situ tuh walaupun konsumsi roti kita meningkat, ternyata utilisasi bahan baku lokal di sana tuh nggak berbanding lurus. Akhirnya waktu itu kita mulai riset gimana caranya bisa lebih masukin bahan baku lokal tuh ke industri roti gitu biar penyerapannya lebih banyak. Waktu itu kita mulai riset pertamanya, kita tuh coba bikin mentega lokal pakai susu dari KPSBU. Cuma waktu itu memang kendalanya kalau bikin 1 kilo mentega itu butuh 32 liter susu sekitaran. Wah banyak ya. Jadi banyak banget byproductnya kan. Akhirnya salah satu byproductnya itu aku bikin jadi roti. Kebetulan karena ibuku juga tukang roti, di rumah ada roti udah deh aku bikin. Itu produk pertama yang aku bikin tuh Classic Seroja Loaf. Aku bikin roti tawar pakai kayu manis pakai susu. Terus ternyata sampai sekarang orang-orang masih pada beli. Akhirnya snowballing, akhirnya yaudah deh aku bikin aja beberapa produk bakery lengkap lagi lainnya gitu. Oke. Ini udah ngasih tahu nih kalau bahan-bahan baku ini udah pakai bahan baku lokal. Nah, aku mau tahu dong Kak ceritanya dari bahan baku lokal ini kan katanya dari petani-petani lokal ya. Nah, kira-kira dari mana aja sih Kak bahan baku ini ceritanya? Kalau di Seroja kita berusaha nggak cuma going local feel, also going hyper local. Jadi sebisa mungkin kita ambil yang paling dekat dengan toko kita sekarang. Jadi sebagian besar itu tuh kita dari daerah Jawa Barat, terutama daerah Bandung. Kalau misalnya tepung singkong kita ambil dari Kampung Cirende, terus misalnya tepung beras kita ambil dari Ciparai dan sebagainya. Di tepung singkongnya ini kan dari kampung adat Cirende gitu ya? Kampung Masyarakat Hukum Adat Cirende. Masyarakat Hukum Adat Cirende. Dan itu katanya punya satu cerita unik dan tersendiri gitu dari Seroja Bake. Dan juga akhirnya sampai si bahan baku tepung singkongnya itu digunakan di produk-produk Seroja Bake gitu kan. Sebenarnya cerita menarik mereka tuh jauh sebelum aku ada bahkan karena mereka tuh adalah kampung yang sudah 100 tahun lebih mereka nggak mengkonsumsi beras tapi mengkonsumsi singkong. Waktu itu katalis utamanya adalah saat terjadi monopoli beras oleh pemerintah Belanda. Nah, akhirnya mereka mencoba cari alternatif dan ketemu waktu itu yang setelah dicoba beberapa alternatif yang paling cocok saat itu adalah singkong. Yang itu tuh juga sebenarnya justru dari sana Seroja terinspirasi banget kalau bahkan sebuah masyarakat adat aja bisa mengubah
konsumsi beras 100% dari singkong gitu. Kita masyarakat modern harusnya juga bisa terinspirasi dari sana gitu. Baik banget. Apa aja nih Kak produk yang tadi yang pakai tepung singkong Kak? Ada tart singkong, terus ada di kis rendangnya kita juga pakai campuran tepung singkong, terus kalau tortilla juga pakai tepung singkong. Cuma 2 produk ini tart singkong kami yang memang riset-riset awal kami di sana dan pakai tepung singkong 100%. Oke, ini 100% dari tepung singkong ya, Tepung Kak? singkong. Terus juga yang aku tahu ya dari Seroja ini kan bisa dibilang segmen marketnya kalau kita lihat kasat matanya aja ini udah ya kelasnya menengah atau bisa dibilang atas lah ya. Nah, gimana sih caranya Seroja ini menjangkau si segmen marketnya itu sih Kak? Apa aja kegiatan yang dilakukan Seroja sampai akhirnya orang tahu gitu ada Seroja ini ada loh dan akhirnya rame kayak sekarang gini gitu. Sebenarnya nggak ada satu partikular marketing activities yang kita lakuin ya untuk bisa punya brand positioning di sini. Kita tuh lebih ke staying true to our own product and owning the small segment of the market aja gitu. Kebanyakan kesalahan wirausaha di Indonesia itu adalah mereka berusaha menggapai market yang terlalu besar, yang sehingga pesaingnya lebih banyak. Terus juga mereka nggak bisa fokus ke needs and wants dari segmen market gitu. Maksudnya kita kan mulai dari segmen market yang sangat kecil tuh. Betul. Dari orang-orang yang konsumsi roti di Bandung dan punya concern terhadap lingkungan ataupun kesehatan. Itu kan sebenarnya kalau saya di segmen ini kecil banget semua. Jadi kita bisa mulai nge-own market itu secara gerilya aja lewat beneran activities ataupun aktivitas lebih ke misalnya bisa lewat komunitas, bahkan bisa kita approach langsung, bahkan dengan datang langsung bisa kita ajak komunikasi secara langsung. Itu mungkin privilege yang brand gede tuh nggak punya gitu. Jadi itu privilege yang UMKM punya. Nah, kalau aktivitas apa aja sih yang udah pernah Seroja terlibat di dalamnya sih Kak? Yang lumayan seru tuh memang kita ada fine dining setiap sekitar 6 bulan sekali yang biasanya memang highlighting bahan baku yang kita ambil. Nah itu yang biasanya lumayan seru dan bikin orang lumayan kenal Seroja dari sana. Seroja ini kan salah satu bisa dibilang kalau sekarang lagi ada tren hidden gem terus makanan kuliner viral. Seroja ini viral pakai influencer apa enggak sih Kak? Kita belum pernah sewa satupun influencer dari awal sih. Nah, kenapa bisa viral Kak? Tiba-tiba Seroja ini viral gitu, khususnya di kota Bandung ya, dan banyak banget orang yang tahu akhirnya makan di Seroja karena ngeliat makanannya atau foto-fotonya gitu. Pasti ya karena aku ngerasanya kita staying true to our product sih. Jadi walaupun kita cuma punya, dari dulu kita cuma punya 5 customer loyal, sampai sekarang mungkin ada berapa customer loyal, treatment kita pun tetap sama gitu. Kita tetap jaga kualitas produk kita sebaik mungkin, jaga kualitas pelayanan kita sebaik mungkin, dan itu mungkin yang susah dilakuin sama brand gede ya, karena mereka kan ngurus customer sekian rupa, sekian banyak gitu. Walaupun ya sih kita juga masuk segmentasi TikTok tuh hidden gem ya. Itu bukan hidden gem, memang rumah gua di gang aja gitu. Oke. Yang aku suka kan dari hidden gem tuh kadang-kadang yang di highlight tuh bukan cuma kayak tempatnya doang tersembunyi kan, tapi kayak biasanya dari produknya tuh juga jujur gitu. Nah itu yang mau kita bawa sampai sekarang. Makanya kita juga highlight di Seroja Cihapit ini dapur kita terbuka gitu. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit pun dari teman-teman Seroja itu kelihatan. Mau lihat bahan baku kami apa aja silahkan. Udah kan mau ngambil dikit juga nggak masalah. Ya mungkin experience ini sih yang belum pernah dibawa sama yang belum sering dibawa oleh restoran-restoran lainnya gitu. Ya buat bisa ngelihat mungkin itu sih salah satu dilema manusia modern ya, kita lumayan dites sama food gitu. Ya kan kita cuma tahu makanan tuh kita pesen lewat aplikasi, datang ya kan, kita makan, kita buang gitu. Ya mungkin dengan kita ngeliatin satu bagian dari proses produksinya, kita bisa lebih tes lagi ke makanan, kita bisa lebih ngerti prosesnya gimana. Itu yang kayak walaupun kita mungkin sekarang nggak di gang lagi ya, walaupun masih di tempatnya lumayan terpencil lah, tapi juga kita masih ngerasa kayak kejujuran dari produknya tetap harus dibawa. Kira-kira kedepannya ini Serojanya ini pengen dibawa kemana sih Kak? Kan bakery-nya udah ada, terus di sini udah ada makanan dine-in-nya juga bisa makan. Nah ke depan rencananya Seroja akan bagaimana sih Kak? Kalau ke depan sih untuk saat ini yang bisa aku kasih tahu tuh kita lagi proses ke hulu. Jadi memang juga processing kayak tepung singkong. Itu kita lagi coba bikin tempat processing sendiri. Juga beberapa bahan baku lainnya kita juga berusaha bisa dapetin tuh ke petani. Karena selain efisien kita juga bisa lebih transparan lagi gitu. Terus kita juga ada rencana buat bisa ngedevelop bakery-nya jadi satu lini bisnis lain. Kita lagi berusaha membuka fine dining juga di Bandung.
Oke, wah itu tuh ke depan spoilernya ya. Spoilernya Dia akan ya. jadi seperti itu ya. Ya. Oke, Kak Faza, makasih banyak. Itu ceritanya inspiratif banget nih buat foodpreneur semua. Mungkin kalau mau tahu detailnya tadi tentang bahan baku dan lain-lain tuh bisa aja ada di Instagramnya Seroja ya, cerita-ceritanya ya di situ teman-teman bisa cek aja di Instagramnya Seroja Bake gitu ya. Bisa teman-teman cek aja langsung di sana. Makasih banyak Kak Faza atas waktunya. Nih dari tadi udah ngiler sih sebenarnya ngeliat makanan yang indah ini. Lihat platingnya teman-teman bisa lihat bagus banget, Instagramable banget. Yang pastinya bikin viral kenapa? Karena orang kesini pasti moto ya Kak. Gak mungkin enggak kan? Sayang soalnya udah reservasi jauh-jauh nggak difoto gitu kan. Oke, itu. Makasih banyak Kak Faza atas waktunya. Nanti lain kali kita bakal main ke sini. Makasih banyak ya. Oke Kak Makasih Faza. banyak. Oke, tadi saya udah nyobain beberapa makanannya dan abis ini bakal mau cobain lagi. Nah, teman-teman tadi mungkin udah dapat beberapa insight ya dari obrolan kita dari awal sampai tadi tentang bagaimana makanan ini Instagramable banget. Nah, kita bakal bahas nih kira-kira detailnya gimana sih, apa aja insight yang bisa kita dapat dari Seroja Bake ini untuk bisnis kuliner kamu. Oke, kita langsung ke studio. Setelah tadi nih kita udah datengin Seroja Bake, kali ini Foodies udah ngerangkum kira-kira insight apa aja nih yang bisa kita ambil dari Seroja Bake kali ini. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu adalah start with data. Dengan data, keputusan bisnis yang kita lakukan memiliki tingkat resiko kegagalan yang lebih rendah. Nah, ini harus dibiasakan oleh foodpreneur semua sebelum membuat keputusan apapun dalam bisnis. Mulai dari bisnis planning, strategi marketing, developing produk, harus by data. Jangan cuma pakai perasaan aja ya, atau firasat, atau bahkan cuma ngira-ngira aja yang nantinya punya resiko gagal yang sangat tinggi. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Contohnya data tren. Kalau misalnya Seroja Bake ini ya, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, data yang digunakan itu adalah data peningkatan konsumsi produk bakery tahunan. Kalau teman-teman bingung di mana nih kalau pengen dapetin data-data riset apalagi tentang bisnis kuliner. Nah, Foodies setiap bulannya itu akan merilis riset bulanan spesifik mengenai F&B. Kalau kalian mau dapet juga, nah bisa teman-teman ikutan di member Telegramnya Foodies dan itu semua gratis ya. Pelajaran kedua yang kita dapat adalah mengenal segmen market. Dengan mengenal segmen market, Seroja ini bisa melakukan marketing yang efektif. Kita bedah ya, Seroja Bake ini menyasar kalangan menengah ke atas. Seroja memahami si segmen market ini berada. Apa sih kebiasaan segmen market ini dan juga mereka suka apa? Program yang mereka lakukan untuk menjangkau segmen market menengah atas ini yang biasanya mereka itu makan di tempat yang fine dining, yang fancy gitu. Mereka melakukan yang namanya pop-up di restoran fine dining. Jadi, pelajaran di sini foodpreneur semua harus mengenal segmen market bisnis teman-teman. Itu bagaimana? Mereka ada di mana? Apa yang mereka butuhkan? Apa kebiasaan mereka? Pastikan strategi marketing teman-teman sudah sesuai dengan hal tersebut. Ini pelajaran ketiga dari Seroja Bake, yaitu wow product. Wow product yang gimana? Wow product Seroja ini adalah wow produk yang punya plating yang Instagramable. Nah, itu saya ulang-ulang terus nih tentang wow produk. Siapa coba yang gak gatel tangannya mau foto atau posting di sosial media bagaimana cantiknya penyajian dari menu produk Seroja Bake ini? Udah gitu menunya itu jarang-jarang ditemuin ya di tempat lain. Salah satunya itu yang kita cobain adalah strawberry kecombrang, yaitu minumannya ya. Nah, wow produk juga bisa bikin promosi murah. Kenapa? Karena yang promosi langsung itu adalah konsumen dengan sukarela. Oke lah teman-teman, keluarin modal lebih untuk beli piring atau gelas yang lebih mahal, tapi cantik. Jangan lupa pilih yang orang lihat itu pasti mau foto karena si platingnya akan jadinya makin bagus gitu. Jadi modalnya teman-teman itu adalah peralatan makan yang bagus, yang kualitasnya baik dan juga Instagramable dan juga skill plating yang cantik. Dan akhirnya teman-teman gak perlu banyak-banyak untuk endorse. Kenapa? Karena dengan sukarela konsumen akan memfoto dan mempromosikan produknya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh wow produk yang dicontohkan oleh Seroja Bake. Pelajaran berikutnya itu adalah wow effect. Wow effect yang bikin Seroja beda dari brand lainnya adalah
pelajaran dari story bagaimana Seroja ingin mengempower bahan baku lokal dalam setiap produk yang mereka sajikan. Mulai dari tepungnya berasal dari petani lokal, selainya berasal dari mana, susunya juga berasal dari mana. Cerita ini yang bikin tertanam nih di benak konsumen. Wah, si Seroja itu keren ya ngajak kita untuk pakai bahan baku dari petani lokal. Untuk cerita-ceritanya teman-teman bisa cek aja langsung di Instagramnya Seroja Bake ya. Di situ diceritain secara detail bahan bakunya itu berasal dari petani lokal di mana gitu dan cerita di baliknya. Di samping itu, untuk mendukung story-nya juga, Seroja ini men-setting ruangan yang memang nyaman dan cocok untuk tempat bercerita gitu, ngobrol-ngobrol gitu, dan suasananya sangat hangat. Contohnya adalah lokasi tempat duduk yang dekat di dapurnya, atau kayak kalau kita duduk di sana itu kayak lagi di dapur sendiri gitu. Kita nih bisa lihat proses masaknya gimana, kita bisa nanya-nanya kira-kira bahan bakunya ini dari mana asalnya. Dan orang-orang di sana itu dengan senang hati untuk menceritakan itu semua. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah experience yang akan sangat membekas bagi tiap konsumen yang datang dan makan di sana. Oke teman-teman, itu dia tadi insight yang sudah Foodies rangkum. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua. Kira-kira ada nggak insight lain yang didapatkan dari liputan kita tadi? Boleh, kalau teman-teman dapat insight lain yang belum kita rangkum di sini, bisa teman-teman langsung tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton Bedah Bisnis on the Road kali ini. Semoga dapat menginspirasi foodpreneur semua. Yuk kita lanjut ke bedah bisnis berikutnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.